Karena warga miskin lagi di ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Iya Pak Suparno, kamu ini terverifikasi sebagai tim suksesnya Kang Deddy Mulyadi pada saat Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai gubernur. Tetapi di sini konteksnya Kang Deddy ini tidak bisa pro buruh gitu ya kan, kayak seakan-akan keburu aja. Tetapi perlu ada keseimbangan ekonomi, baik itu dari pabrik, buruh dan lain sebagainya. Dan jangan seenaknya saja membuat opini seperti itu, sehingga apa? Sehingga masyarakat Jabar ini teremosi gitu ya kan. Anda ini bukan orang Jabar, tetapi Anda hanya ikut mencari makan di Jabar gitu ya kan. Ya saya tidak menyalai kritikannya gitu, saya tidak menyalai apapun yang diasumsikan oleh beliau atau oleh Suparno ini. Tetapi di sini konteksnya coba perlu ada, ya memang ada undang-undang dan lain sebagainya. Ya coba kita cari informasi selanjutnya gitu ya kan, lewat video-video yang saya tayangkan ini. Dan Kang Deddy Mulyadi juga sudah mencarikan solusi, sedang mencarikan solusi gitu ya kan. Dan ya SK yang pertama ditolak dan SK yang kedua sebagai revisi juga ditolak. Nah, tindakan Kang Deddy Mulyadi harusnya seperti apa? Coba kawan-kawan berikan tanggapan di kolom komentar. Saksikan. Ya, nggak perlu cari tenar dulu jadi pemimpin itu, tapi real dulu, realitas dulu, bahwa ini sebenarnya gubernur apa kepala dinas. Bagus sih bagus, tapi kan itu kejar-kejar kepala dinas semua. Contoh tentang barak, masalah wisuda, tentang masalah tur anak sekolah, kan kerjaan kepala. Terus fungsinya apa? Ada kadisdik, kepala pendidikan itu apa? Kan jadi nggak ada fungsi tuh. Gubernur turun sendiri. Ya mendingan Jawa Barat nggak usah ada kepala dinas, langsung handle semua. Langsung semua udah, nggak usah ada yang namanya OPD ya, disebut SKPD apa OPD itu? OPD. OPD nggak usah ada OPD, lah semuanya gubernur kok. Bangli harusnya kan kerjaannya Kasatpol PP, ya kan, nggak harus gubernur. Apalagi sampah, sono sini ngoprek sampah, ini mau tak gusur, kan kerjaannya dinas LH. Saluran air mampet dia masuk gitu ya. Ya kan nggak perlu seorang gubernur tuh. Bagus nggak? Bagus gubernur, tapi secara pribadi dia sebagai manusia peduli terhadap alam, ya kan? Ya emang yang peduli terhadap alam Deddy doang, kita tidak peduli. Alah, sudahlah para Banjaranti KDM. Jangan sok-sok kritik sama KDM. Kami tahu kalian bukan khawatir KDM tidak bisa membangun Jawa Barat atau khawatir KDM korupsi. Kalian hanya ingin menjatuhkan KDM. Dan kami tahu siapa kalian. Pertama, kalian dari golongan orang yang sakit hati karena jagoan kalian kalah di pilkada kemarin. Atau kalian dari golongan yang kedua, orang-orang yang kehilangan proyek strategis seperti dana hibah dan dana media. Atau kalau tidak, kalian termasuk golongan yang ketiga, yaitu yang punya jagoan untuk 2029 dan khawatir popularitas jagoan kalian kalah sama KDM. Jadi sekeras apapun kalian berkuar-kuar di medsos, kami para pendukung KDM tetap solid dan tidak akan terpengaruh. Betul nggak teman-teman? Sudah pasti menjadi incaran dan bulanan oleh para netizen. Sangat kelihatan amatirnya ya. Mungkin Akang orang baru gitu dalam dunia politik, atau dalam hal kritik mengkritik itu Akang masih awam lah. Karena gini Kang, dari dulu sampai sekarang yang namanya pemimpin pasti mereka mempunyai banyak pengikut. Makanya mereka bisa menjadi pemimpin. Siapapun itu ya, mau Deddy Mulyadi, mau Anies Baswedan, mau siapapun itu, mereka mempunyai banyak pengikut. Dan diantaranya pasti ada pengikut yang fanatik. Ada yang menggunakan akalnya, ada juga yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau Akang berani mengkritik pemerintah, otomatis Akang harus berani menghadapi kritikan balik. Bahkan bulian, cacian, bahkan lebih jauhnya Akang bisa mendapatkan ancaman. Itu sudah suatu kepastian. Karena yang kita hadapi itu bukan seorang pemimpin, tapi pengikutnya juga. Gimana ya Kang? Emang itu suatu kepastian, jadi jangan terlalu lebay lah. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sama Kang Deddy Mulyadi saja,
siapapun itu, coba aja Akang kritik yang lain. Apalagi sekarang Aku hantam aja. permasalahannya tidak sedikit orang mengatasnamakan kritik, tapi isinya cuma caci maki, nyinyiran atau framingan, usaha untuk menjatuhkan, begitu Kang. Coba aja sekarang Akang kritiklah Pak Prabowo, coba. Pasti tidak akan jauh dari apa yang Akang alami sekarang. Aku hantam aja. Tujuan dibentuknya ormas maupun LSM gue untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Nek arep mencari keuntungan, gue usaha apa dodolan. Melu tanam saham ora, melu kerja Aku ora, hantam aja. nyeruk jatah. Penak temen uripe. Oh alah. Sing lagi karo modal be, kadang-kadang rugi. Bola panas terus bergulir, isu hangat terus merebak terkait penolakan WMSK seprovinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Aing tertanggal 29 Desember 2025 yang lalu. Menunjuk bahasa mangabutut bangkong sebuah minggu ya, riweuh wae riweuh buruh. Di mana Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja dan yang lainnya mengancam tiga hal. Yang pertama akan melakukan aksi besar-besaran untuk Jawa Barat. Yang kedua akan melakukan mogok nasional. Yang ketiga akan menempuh jalur gugatan hukum ke PT UN. Aduh, gak habis pikir. Aku hantam aja. Sangat butut bangkong gitu, tangis 2 minggu. Sampai angges. Ada kekhawatiran menurut Ashraf pribadi. Satu, apabila ini dibiarkan akan menjadi semakin meluas aneka ragam asumsi publik, tindakan publik, persepsi publik, dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan terjadi aksi-aksi yang tidak harmoni, aksi-aksi yang menimbulkan bentrokan, aksi-aksi yang menimbulkan kerusakan, juga keresahan buat masyarakat secara umum di Jawa Barat. Lakukanlah satu hal yang penting. Ini pesan dari Ageti Siliwangi. Pertama, secepatnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyusun tim, menyusun rencana. Minimal 3 unsur harus hadir, harus duduk bersama dalam ruangan dan meja yang sama. Pertama, unsur pemerintahan terkait Provinsi Jawa Barat. Kedua, unsur tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang ketiga, unsur yang terkait dengan perusahaan yang ada di Jawa Barat. Mungkin dengan cara itu permasalahan ini akan cepat terjawab. Sehingga penerapan, persepsi, argumen, penyelarasan aturan PP nomor 49 tahun 2025 itu akan segera dipecahkan dan diselaraskan dengan keputusan atau revisi keputusan ataupun apa namanya hasil musyawarah nanti akan menjawab keluhan masalah yang terjadi terkait dengan perburuhan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu saja pesan moral dari Ageti Siliwangi. Semoga tetap Jawa Barat semakin istimewa, Jawa Barat tetap silih asah, silih asih, silih asuh. Bijaklah dalam mengkonsumsi segala berita di media sosial, platform. Itu saja. Yang setuju, yang gak setuju, ataupun saran pandangan silakan komen-komen. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Mudah-mudahan pada hari ini tetap semangat, semakin ceria, semakin melimpah rezekinya, semakin sehat walafiat. Pokoknya hari ini gaspol. Oke, ini ada video lagi dari Mang Suparno yang semakin parno saja mengatakan bahwa KDM berbohong. Coba di info ya, katanya KDM berbohong mengenai yang dijanjikan
melalui Sekda pada tanggal 29. Nah, ini menurut pendapat kalian seperti apa? Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, KDM memutuskan itu atas dasar analisa dari Disnaker, Apindo, dan lainnya. Hasil survei, hasil analisa itulah yang membuat KDM mensahkan daripada UMSK, UMK atau UMR. Saya rasa gubernur tidak mungkin tidak bijaksana, tidak bijaksini. Pasti bijaksana terhadap buruh, bijaksini terhadap perusahaan. Jadi saya rasa KDM bukan berbohong, tapi KDM hanya menyesuaikan dengan kemampuan para pengusaha. Jadi untuk Mang Parno, jangan semakin parno ya. Coba menurut kalian semuanya guys, seperti apa nih Mang Parno ini? Oke? Komen, like, share, dan jangan lupa. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai, dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil konsolidasi rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut, dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini. Dipersilahkan, dengan catatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera, tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Ya, dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Suparno juga mungkin membela daripada serikat buruh ini ya, atau organisasi buruh ini. Tetapi ada sebuah pertanyaan juga dari netizen gitu mengenai uang iuran, mengenai uang sumbangan setiap bulan yang dilakukan oleh anggota buruh katanya untuk memperbesar partainya atau menjalankan partainya ini. Ya memang ini pertanyaan untuk ke Said Iqbal, tetapi kan ya Suparno dan Said Iqbal juga kan ya memang sama-sama kenceng nih untuk melawan atau mengkritik Kang Deddy Mulyadi gitu. Maka dari itu coba jawab pertanyaan netizen juga di situ ya mengenai dana iuran ini. Dan banyak lagi pertanyaan dari netizen untuk Said Iqbal gitu ya kan, dan juga Suparno ini kemana ketika memang pada saat banyaknya PHK massal, Anda kemana gitu, tidak membela buruh yang terkena PHK ini ketika adanya kenaikan gaji gitu. Kenapa
barusan muncul gitu? Apakah memang setiap tahun sekali saja gitu? Ketika pada saat adanya kenaikan gaji baru dia ini apa koar-koar gitu, ataukah bagaimana, kita tidak tahu. Yang pasti kritikan itu bagus dan membangun. Di sini juga pasti ada penyelesaiannya ya. Saya yakin juga Kang Deddy Mulyadi bisa menyelesaikan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih.